Ini khotbah seri yang ketiga, yaitu khotbah tentang doa Bapa kami. Kita akan membaca bagian ini lagi dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Mari kita akan baca bersama-sama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang selalu rindu hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup di atas kebenaran firman Tuhan adalah hidup yang sejati, hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Saudara-saudara, kita sama-sama mengikuti perkembangan bangsa kita, negeri kita yang masih terus dilanda dengan wabah corona atau COVID-19. Saya kadang-kadang merasa hati saya bercampur ya. Sedih, kesal, marah, bahkan mau marah sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena di saat-saat pemerintah dan kita semua masyarakat berjuang dengan kesusahan, kesulitan sendiri, masih ada saja orang-orang yang menurut saya menggelikan, sangat geli, bercampur jijik. Ada orang-orang yang mengatasnamakan selamatkan Indonesia. Tapi saudara, bagaimana bisa kita percaya mau selamatkan Indonesia kalau mereka berkumpul, berkerumun? Ini wabah penularan yang sangat mengerikan. Bagi saya tidak masuk akal, jauh dari logika saya. Dan saya memastikan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ingin membangun kerajaannya sendiri dan membangun kerajaan dan kelompoknya sendiri. Terlepas saudara setuju atau tidak setuju, tapi saya berkeyakinan ada begitu banyak orang di dunia ini, bahkan di negeri kita ini, yang selalu berjuang atas nama rakyat, atas nama orang miskin, atas nama yang lain, tapi sebenarnya tujuannya untuk duduk di tampuk kepemimpinan. Dan saya tidak bisa memikirkan orang-orang yang seperti ini, apakah mereka ketika memimpin bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Banyak orang yang ingin mencari kerajaannya sendiri, bukan kerajaan yang sejati.
kerajaan yang sebenarnya. Orang Kristen dipanggil bukan untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan Kristen, atau kerajaan dirinya sendiri. Itu sebabnya banyak orang takut kepada orang Kristen. Menurut saya aneh bin ajaib. Orang Kristen itu kecil, sedikit, tapi kok ditakuti. Membangun rumah saja dilarang, heboh. Apalagi membangun gereja, dilarang, saudara. Ini kan menunjukkan ketakutan. Orang tidak mengerti kenapa. Apa yang menjadi misi orang Kristen? Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membangun kerajaannya sendiri. Apalagi membangun kerajaan Kristen. Kemudian setelah jadi kerajaan Kristen, kemudian menindas, menaklukkan. Nonsens. Alkitab tidak pernah berbicara tentang kerajaan Kristen. Itu sebabnya penting sekali dan menjadi sangat penting sekali pengajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Pada seri ketiga ini kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita semua tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Mu huruf besar, bukan mu huruf kecil. Ini penting sekali. Kita harus mengerti bahwa cita-cita tertinggi, impian ultimat orang Kristen adalah berdoa supaya datanglah kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita hari ini mengejar impian pribadi kita, cita-cita kita, hari ini saya mau mengatakan ubah segera. Karena itu akan sia-sia dan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Kita tidak pernah diajar untuk mengejar dengan ambisi liar, cita-cita pribadi atau kerajaan pribadi, kerajaan diri sendiri, kerajaan agama, kerajaan suku, kerajaan golongan. Nonsens. Tapi kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus mengutamakan kerajaan Allah supaya datang ke dunia ini. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kalau kita melakukan ini, maka kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan dan orang-orang yang akan menjadi berkat di dunia ini. Leon Morris mengatakan kerajaan Allah ini telah hadir. Tetapi yang dibicarakan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini menekankan pada aspek masa depannya, future. Pokok doa ini memandang ke depan, ke suatu masa bila mana segala kejahatan tidak ada lagi dan orang-orang dengan senang hati tunduk kepada Dia yang berdaulat. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 15. Coba kita baca Wahyu 11 ayat 15, bisa ditampilkan. Mari kita baca bersama-sama. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini ayat yang sangat penting sekali yang harus kita mengerti dan pegang. Doa Bapa kami menantikan Allah yang bertindak, bukan orang percaya yang mengusahakan datangnya kerajaan Allah ini. Bukan. Menurut seorang yang bernama Stendhal, doa ini meminta kerajaan Allah ditegakkan oleh Allah bagi kita, bukan oleh kita bagi Allah. Ini penting sekali. Jadi doa Bapa kami melihat ke depan saat kerajaan sorga terwujud sepenuhnya. Ini makna dari doa, datanglah kerajaanmu. Satu permohonan yang keluar dari hati umat Tuhan, supaya datanglah kerajaannya, kerajaan Allah. Itu menunjukkan kerajaan yang akan datang sepenuhnya.
Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 36, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ini menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di atas segala-galanya. Kerajaan Allah Maha sempurna. Tidak ada sistem pemerintahan di muka bumi ini yang sempurna sampai bumi ini berakhir. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 6 ayat 33a, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Kerajaan Allah yang menjadi prioritas, bukan kerajaan manusia, bukan kerajaan dunia. Hari ini orang bisa bunuh-bunuhan karena ingin duduk di tampuk kekuasaan. Karena mereka berpikir bahwa kerajaan dunia itu segala-galanya. Makanya tidak heran hari ini demi menduduki satu tampuk pemerintahan atau tampuk satu kursi kedudukan yang dianggap itu segala-galanya, orang nggak takut lagi berbohong, memfitnah, iya kan? Menyebarkan provokasi-provokasi supaya orang itu dapat kedudukan. Ya seperti yang ramai hari ini kita lihat dalam acara Mata Najwa itu. Dia mempermalukan Menteri Kesehatan yang tidak hadir, dia wawancarai kursi kosong. Tetapi bukan soal kursi kosong saja menurut saya yang dipersoalkan tidak etis oleh banyak orang dan sekarang dia dibully habis-habisan. Tapi konten daripada pernyataan-pernyataan dia yang mengatakan menteri di luar negeri sana mundur karena tidak mampu mengurus COVID-19. Tujuannya kan supaya menteri yang hari ini mundur juga, maksudnya gitu. Tapi setelah diteliti, dasar-dasarnya nggak jelas. Menteri-menteri di luar negeri sana, menteri kesehatan yang mundur bukan karena tidak mampu mengatasi COVID-19, karena masalah lain. Kenapa kita berani berbohong kepada publik? Ini orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Tidak takut dalam kerajaan Allah, tidak hidup dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak takut atau orang yang berani berdusta, berbohong, itu tanda orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah. Sekalipun mulut bibirnya mengatakan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu takut sekali berdusta. Takut sekali berbohong. Kalau dia berdusta, berbohong, itu tandanya dia tidak takut kepada Tuhan. Makanya saya paling marah tanya kepada anak-anak saya. Kalau ada anak saya berbohong, saya bisa marah besar, saya bisa pukul. Kenapa? Orang berdusta itu milik setan. Bapak segala dusta itu siapa? Iblis. Jangan anggap remeh. Hari ini banyak orang berdusta. Termasuk para pemimpin-pemimpin kita yang namanya tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh masyarakat. Banyak yang berbohong. Kalau orang berbohong itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa memimpin bangsa yang besar, 270 juta penduduk, kalau omongannya saja sudah berbohong? Mau menyelamatkan Indonesia, tapi menularkan COVID-19 dalam kerumunan-kerumunan. Saya pikir ini pendusta-pendusta antek-anteknya iblis, bin Saiton. Saudara-saudara, ini kita harus mengerti ini. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti selalu standarnya dia berbicara, standarnya dia berpikir, standarnya dia bertindak selalu nilai kebenaran Allah. Di luar itu kita tidak bisa percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sejajar dengan doa Bapa kami yang diajarkannya pada kita sore hari ini, yaitu datanglah kerajaanmu. Mengapa kita perlu berseru dalam doa datanglah kerajaanmu? Ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, itu berarti kita mengakui yang pertama bahwa ada satu raja yang sejati sebagai pemerintah yang absah atas seluruh alam semesta. Baik yang fenomena yang kelihatan
maupun yang tidak kelihatan, yang noumena itu. Allah tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun, dari orang yang diperintah untuk berkuasa atas mereka. Allah tidak minta persetujuan. Allah datang kepada kita kemudian, boleh tolong saya memerintah kamu ya? Enggak ada. Allah itu berkuasa absolut. Dia tidak minta persetujuan orang-orang yang diperintahnya. Kamu setuju sama saya enggak? Beda dengan pemimpin-pemimpin hari ini. Banyak sekali yang hanya karena uang, karena dibayar oleh orang yang punya banyak uang. Uang juga yang dicuri, yang dikorupsi berpuluh-puluh tahun, sekarang mau dipakai untuk merusak bangsa dan negara ini. Orang rela untuk berbicara yang tidak benar. Mengerikan sekali negeri kita. Harus banyak berdoa untuk bangsa kita ini. Ada banyak orang yang tampil yang kelihatannya hebat sekali bagaimana membangun bangsa ini. Ada mantan menteri yang berkata, kasih saya memimpin, 1 tahun saya selesaikan pandemi. Mulutmu kiranya gampang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen harus cerdas, jeli melihat fenomena yang terjadi di negara kita. Kalau berbicara kerajaan Allah, berarti ada raja yang memerintah, ada raja yang sejati, yang memerintah. Allah itu tidak pernah dibatasi oleh referendum atau oleh pemilihan berdasarkan suara mayoritas. Allah di dalam Yesus Kristus berkuasa penuh atas surga dan bumi. Itu dicatat oleh Matius 28 ayat 18. Mari kita baca Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi raja atas alam semesta ini, di bumi dan di sorga, tidak ada lain. Firman Allah berkata, Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, berarti rajanya adalah Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru diindikasikan, saudara-saudara, bahwa kerajaan Allah itu ada pada saat sekarang dan pada saat yang akan datang. Artinya, kerajaan Allah itu sudah ada sekarang dan belum terjadi sekarang. Kontradiksi kayaknya, padahal ini paradoks. Banyak orang mempersalahkan, kok kerajaan Allah sudah ada dan belum terjadi? Orang yang tidak mengerti Alkitab yang bingung. Ini paradoks. Artinya seolah-olah ini kontradiksi, padahal tidak. Ya, kerajaan Allah sudah datang. Bahkan secara past tense, masa lampau, sudah tercatat dalam sejarah bagaimana Allah memimpin dunia ini, membawa umat Israel menjadi umat pilihan. Sampai hari ini ada umat percaya yang dicangkokkan dari Israel, yaitu gereja. Itu sudah tercatat dalam sejarah. Berarti pemerintahan Allah, kerajaan Allah sudah terjadi, tetapi masih terus berproses sampai tiba pada kesudahannya. Pada satu titik masa di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Dialah yang memerintah bumi, alam semesta ini selama-lamanya secara nyata. Saudara-saudara, Raja yang sejati ini, Yesus Kristus, sudah lama diberitakan. Kalau kita baca ayat terlalu banyak, tidak bisa selesai kita berkhotbah sampai sebentar, saudara. Tapi kita mau baca satu ayat saja dari Mika 5 ayat 1. Siapa raja itu? Mika 5 ayat 1 berkata. Mika 5 ayat 1. Benar itu? Coba ayat selanjutnya, Joel. Ini beda versi. Mundur satu mungkin.
Sorry ya, bukannya. Maju. Maju satu coba. Ini dia. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini sudah dibicarakan ribuan tahun sebelum Yesus lahir berinkarnasi, bahwa yang akan menjadi raja yang memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Siapa dia kalau bukan Yesus? Hebat sekali Yesus ini. Jadi bukan nubuat nabi yang lain yang selalu dipaksakan, katanya nabi mereka ada di Injil. Nggak ada itu. Tidak pernah menubuatkan nabi lain selain Yesus sebagai raja di atas segala raja. Saya belum puas baca Mika 5 ayat 1. Mari kita baca lagi Daniel 7 ayat 13. Ya, mari kita baca lagi. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Siapa ini? Yesus. Dibicarakan sampai di dalam Wahyu 19 ayat 16. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus, saudara. Jadi Raja alam semesta ini, Raja yang berkuasa di sorga dan di bumi ini adalah Yesus Kristus. Titik. Tidak ada yang lain. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, datanglah kerajaanmu, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita punya raja yang kekal selama-lamanya, yang kerajaannya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah punah dan musnah, tapi ada selama-lamanya, kerajaan Kristus, dan kita ada di dalamnya. Jadi kita tidak harus takut dengan kondisi apapun di muka bumi ini, karena kerajaan Allah, kerajaan Kristus itu tidak pernah berubah dan tetap ada. Ketika kita menjadi milik kepunyaan Kristus dan kita hidup di dalam kerajaan Kristus, maka kita ada di dalam kerajaan itu selama-lamanya. Mau langit bergoncang, mau situasi politik berubah, tidak perlu takut. Di negeri ini dipimpin 32 tahun oleh Presiden Soeharto. Tapi juga berhenti, saudara. Kalau Tuhan sudah bilang turun, turun. Tidak ada yang bisa bertahan. Nah, sekarang banyak orang yang mau ingin jadi presiden. Ngomong Jokowi begini, ngomong Jokowi begini. Kalau dia jadi presiden juga dia buat apa? Gak bisa, saudara-saudara. Akan berhenti. Kalau Tuhan bilang berhenti. Sebab pemilik alam semesta ini, Raja dari kerajaan yang kekal adalah Yesus Kristus. Yang kedua, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, maka itu kita mengakui bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan Kristus, warga kerajaan surga, yang hidup di bumi ini, siap merelakan diri kita diperintah atau dipimpin oleh Sang Raja sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, datanglah kerajaanmu. Tapi kalau dia mau berbisnis, dia tidak pernah tanya Tuhan. Kalau dia mau melangkahkan kakinya, dia tidak pernah tanya Tuhan. Itu bukan berdoa datanglah kerajaanmu, tapi datanglah kerajaanku.
Orang yang berdoa datanglah kerajaanmu itu berarti dia menyadari bahwa dia adalah warga kerajaan Allah. Umat Tuhan berdoa datanglah kerajaanmu. Ini artinya dia adalah warga kerajaan Allah itu yang taat kepada raja. Itu jangan sampai heran ya. Kalau kita gagal di dalam kehidupan kita harus kembali repositioning, saudara. Jangan-jangan kita sedang berjalan di luar daripada rencana-rencana Allah. Ini penting sekali. Setiap kali saya mengalami pergumulan, setiap kali saya mengalami kesulitan, selalu saya balik. Saya reposisi kembali, melihat kembali ke dalam. Apakah ada yang salah dalam perjalanan saya? Jangan-jangan saya tidak lagi berjalan di dalam kerajaannya. Saya sedang berjalan di luar kerajaan Allah. Ini penting sekali, saudara. Jadi waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Berarti kita sadar bahwa hidup kita ini adalah warga kerajaan Allah. Nah, kalau kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita juga harus berjuang supaya semua orang juga boleh menjadi warga kerajaan Allah. Ini penting sekali. Jadi waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Artinya saya harus berjuang supaya orang-orang lain pun akan menjadi warga kerajaan Allah. Karena itu misi kita yang kita bahas kemarin adalah misi pepaya. Kita harus sungguh-sungguh belajar Alkitab supaya kita bisa mengajarkan Alkitab atau firman Allah kepada orang-orang di dunia ini. Kemudian kita menginjili, memberitakan kabar baik supaya orang-orang itu mendengar kabar baik bahwa jalan ke sorga itu hanya melalui Yesus, bukan dengan cara sembahyang, bukan dengan cara hidup berbuat baik. Tidak ada, saudara-saudara. Itu keselamatan hanya anugerah. Dan melayani orang-orang di jalan dunia ini dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, maka kita harus berjuang supaya kita sesuai dengan kerajaan Allah. Kita terus berjuang, berbuat sesuatu untuk orang-orang juga menjadi warga kerajaan Allah. Itu tadi, kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan keselamatan itu hanya ada di dalam anugerah Kristus. Dan kita juga melayani mereka secara sosial, secara jasmani. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Artinya kita mengakui bahwa ada konstitusi tertinggi di dalam kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini. Ada satu undang-undang terbesar, tertinggi, terbenar, terbaik. Yang menjadi acuan bagi saudara dan saya. Sebagai masyarakat kerajaan Allah. Untuk tunduk dan taat pada konstitusi itu. Konstitusi dari Sang Raja sejati. Jadi kalau berbicara kerajaan Allah, ada konstitusi. Ada aturan main yang harus kita taati. Tidak boleh kita berjalan menurut keadaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ya seringkali kita seperti itu. Kalau ada masalah, kita udah nggak pikir lagi. Firman Tuhan bilang apa ya? Pokoknya kita terobos saja. Kita lakukan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal bermasalah, saudara. Ingat, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Berarti ada konstitusi kerajaan Allah yang menjadi standar hidup kita. Ada firman Allah yang harus kita dengar. Dan firman Allah ini tidak pernah berubah. Konstitusi kerajaan Allah tidak pernah berubah, saudara. Konstitusi negara-negara di dunia ini berubah. Indonesia saja, Undang-Undang Dasar 45 sudah dirubah berapa kali? Karena untuk memenuhi kebutuhan zaman. Konstitusi di negara-negara luar sana juga sudah dirubah. Hanya konstitusi Tuhan yang tidak pernah bisa berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapa yang mau revisi 10 hukum Tuhan? Angkat tangan, saudara. Karena itu kenapa saya suka sekali gereja ini terus harus ada pembacaan 10 hukum Allah. Jangan sampai tidak pernah ada, saudara.
Hari ini gereja-gereja sudah tidak mau menyebut 10 hukum Tuhan. Dianggap ketinggalan zaman. Siapa yang berani mengatakan ketinggalan zaman 10 hukum Allah? Karena itu harus direvisi. Ini 10 hukum Allah up to date. Sampai hari ini orang masih bilang pencuri itu dosa. Hanya orang-orang tertentu di negara ini yang mengatakan mencuri itu bukan dosa. Petral dibubarkan sama Jokowi. Saudara tahu Petral itu berapa keuntungannya dari hasil impor minyak, keuntungan rente? 1 bulan mereka dapat 1 triliun. Padahal setengah mati kita belanja bisnis online ya Bu. Untung 1 porsi saja sudah senang sekali. Ini tidak kerja. Hanya untuk apa? Diatur sedemikian rupa karena orang-orang pintar. Impor. Padahal setiap kali impor itu ada keuntungan yang masuk. Dan tidak main-main. 1 bulan 1 triliun. Puji Tuhan, Tuhan pakai Jokowi untuk membubarkan semuanya itu. Dan Pertamina sekarang mendapatkan keuntungan. Walaupun pandemi ini ada kerugian, yaitu semua dunia, semua negara itu juga mengalami kerugian. Bukan karena salah kelola, tapi selama ini salah kelola. Bayangkan 1 triliun. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu uang ditaruh di sini, apalagi yang koin-koin ini. Berapa banyak itu kalau 1 triliun? Penuh ruangan. Sudah penuh mungkin ruangan ini, saudara. Makanya Indonesia ini tidak pernah bisa maju. Tidak pernah bisa maju. Karena mencuri itu dianggap bukan dosa. Tapi 10 hukum bilang, jangan mencuri. Luar biasa, saudara. Siapa yang mau revisi? Itu firman Allah, tidak pernah berubah. Kita bersyukur, saudara. Karena itu, ikut Yesus itu bahagia sekali. Dia tidak pernah berdusta. Firman-Nya itu kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Bangga sekali kita punya Tuhan yang tidak berubah. Konstitusinya tidak berubah. Golden rule-nya juga indah sekali. Coba baca Matius 7 ayat 12. Aturan emasnya Tuhan Yesus ini. Coba. Matius 7 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ajaran gak ada duanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Siapa di antara kita yang suka kepalanya diketok? Kasih tahu, bilang tolong ketuk kepala saya. Nggak ada. Orang mau tolong elus-elus kepala saya. Nah, kalau kita ingin dielus, jangan sembarang elus orang ya. Tapi maksudnya berbuat baik juga kepada mereka. Amin. Amin. Ajaran mana yang bisa sama dengan ajaran Yesus? Ajaran lain orang ada sembahyang, pasang loudspeaker di sana. Orang sembahyang itu orang sedang berdoa, orang Kristen sedang berdoa. Kok datang orang pasang speaker di muka rumah orang, dikeras-kerasin dengan lagu dangdut segala macam. Ini nggak ada ajaran ini. Makanya orang harus ikut Yesus dan terima Yesus. Karena Yesus mengajar segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba tanya mereka itu yang mengganggu ibadahnya orang Kristen. Apakah mereka mau diganggu ketika mereka sedang sembahyang di masjid? Jangankan pasang loudspeaker, kita batuk mungkin kita sudah dibunuh di sana. Mengganggu mereka. Yesus punya pengajaran tertinggi, terbaik. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia ini menerapkan hukum ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin dihormati, kita duluan hormati orang. Kalau kita ingin dikasihi, kasihi dulu orang lain. Itu ajaran Yesus, luar biasa. Gak ada duanya. Saudara bangga jadi murid Yesus? Amin. Yang tidak bangga, pulang saja. Bangga sekali saudara, saya bangga sekali. Kenapa? Yesus mengajarkan kebenaran, konstitusinya tidak berubah.
benar dan diterima oleh universal. Hanya setan yang tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Yang menolak firman Tuhan ini, Matius 7 ayat 12 adalah setan. Saya berani mengatakan, hanya setan. Karena itu, pemimpin-pemimpin bangsa ini, kalau mau supaya bangsa ini sejahtera, makmur rakyatnya, lakukan itu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin sejahtera, ingin kaya raya, kita harus memperkaya dulu orang lain. Sejahterakan orang lain. Indonesia ini nggak bisa selesai masalah korupsi kalau tidak menjalankan firman Tuhan ini. Coba kalau mereka dirampok hartanya, mereka mau nggak? Coba tanya sama koruptor. Coba tanya sama koruptor. Mau nggak harta bendanya dirampok orang? Nggak mau. Yakinlah. Saya percaya kalau kita tanya sama koruptor, apakah Anda bersedia hartamu itu dicuri orang? Dia bilang nggak akan mau. Tapi dia mencuri. Karena dia tidak melakukan ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini tidak dilakukan. Jadi kalau mau bangsa ini makmur dan sejahtera, lakukan ajaran Yesus. Golden rule ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Banyak firman Tuhan yang indah sekali. Kalau kita bahas ini sampai besok gak selesai-selesai, saudara. Bahkan hukum yang tertinggi mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap bla bla bla, segenap bla bla bla, segenap bla 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 bla. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebab pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum kitab para nabi juga. Nggak ada. Konstitusi yang tertinggi, yang terbesar adalah hukum kasih. Kalau hukum kasih ditegakkan, kalau hukum kasih dijalankan, di seluruh bumi ini ada damai sejahtera, ada damai selama-lamanya. Oh saudara-saudara, karena itu waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Itu indah sekali maknanya. Artinya kita rindu menjalankan konstitusi itu. Konstitusi Tuhan supaya berlaku di bumi ini. Ada kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, kita sedih sekali kalau ada pemikiran, mari kita berbuat dosa. Nanti kita akan bersihkan dosa kita di waktu-waktu tertentu. Makanya korupsi tidak akan bisa selesai kalau ada prinsip seperti ini. Sepanjang tahun mari kita korupsi. Kan juga akan datang waktunya kita mencuci dosa. Makanya korupsi tidak pernah bisa selesai kalau ada konsep seperti ini. Tapi kalau ada kasih, kagum, hormat kepada Tuhan, mau ada uang di depan 1 triliun pun, itu bukan milik saya tidak berani ambil. Karena itu bukan milik saya. Amin saudara. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang tidak akan korupsi. Saudara lihat saja di negeri kita, yang korupsi itu ada menteri, bahkan menteri agama. Jadi agama tidak menjamin, kecuali orang bertuhan. Amin. Orang yang punya Tuhan, yang hidup benar. Saudara-saudara, ingat ini baik-baik. Kita adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam wilayah kerajaan Allah di dalam Kristus. Kita tunduk pada konstitusi negara dalam rangka ketundukan kita sebagai warga kerajaan Allah yang menetapkan Indonesia ini. Jadi kita harus bela NKRI, karena NKRI adalah milik kepunyaan kerajaan Allah, yaitu Allah kita. Makanya kita harus bela mati-matian NKRI ini sebagai harga mati. Jangan mati harga saudara-saudara oleh tangan-tangan biadab yang mau mengganti negara ini dengan konstitusi komunis maupun konstitusi negara
agama manapun. Kita lawan, saudara-saudara. Sudah final konstitusi negara kita, yaitu Pancasila, yang mengagungkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus sadar, kita warga negara Indonesia, tapi kita juga hidup dalam warga kerajaan Allah yang mempunyai langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi kita setia kepada negeri ini karena kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Kalau kita setia kepada bangsa Indonesia dalam kesadaran bahwa saya setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai bangsa ini, itu kebenaran yang benar. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, maka kita mengakui bahwa kerajaan Allah satu-satunya yang tidak akan dan tidak pernah akan bergoncang, satu waktu kelak akan memerintah selama-lamanya. Jadi waktu kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita meminta dengan sungguh-sungguh, kita mengakui bahwa kerajaan Kristus yang tidak bergoncang itu yang akan datang memerintah selama-lamanya nanti. Sekarang sedang dalam proses. Satu waktu kelak, pada satu titik tertentu, ketika Yesus datang kedua kalinya, maka seluruh alam semesta diperintah langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dunia ini banyak perubahan. Bandingkan dengan Amerika. Amerika negara adik kuasa. Tapi sekarang bagaimana? Enggak. Dunia ini sedang mau dipimpin oleh Tiongkok. Karena ekonominya bangkit, teknologinya luar biasa. Bahkan Amerika punya hutang besar sekali sama Tiongkok gara-gara perang Irak. Habis-habisan. Jadi bangsa pengutang. Di mana-mana dia mau mengatur dunia dulu. Bikin masalah supaya bisa menguasai sumber daya alam, sumber daya minyak. Sekarang nggak bisa. Bukan minyak satu-satunya lagi sekarang, tapi nikel, litium. Dan itu Cina pegang. Dunia berubah, saudara. Tidak ada yang kekal. Amerika dulu bisa jaya. Bahkan abad 19, kerajaan Inggris menguasai dunia. Sekarang Inggris gak menguasai dunia, cuma menguasai wilayahnya sendiri. Tiongkok, Amerika menjadi takut sekali karena itu bagaimana caranya supaya negara-negara itu tidak berkiblat ke Tiongkok. Tiongkok besar sekali, hebat sekali. Tapi apakah Tiongkok bisa kekal selama-lamanya? Nonsens. Karena Tuhan Yesus yang memimpin bangsa-bangsa, memimpin negara-negara. Kerajaan atau pemerintahan dunia itu tidak pernah beres dan tidak pernah sempurna, saudara. Semua bercacat celah, tidak sempurna. Hanya kerajaan Yesus yang sempurna. Karena dia adalah Allah yang sempurna, saudara. Hanya kerajaan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Yesus mulai kerajaan Allah ini ketika dia telah naik ke surga sebagai tahtanya, pemerintahannya yang kekal. Dan pada saat kedatangannya kembali pada kedua kalinya, dia akan memimpin pemerintahan di bumi dan di surga. Saudara-saudara, pada abad ke-19, kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Ratu Victoria begitu berkuasa atas dunia ini. Dia berkuasa besar atas bangsa-bangsa dan negara di dunia ini. Namun menarik, saudara-saudara, pada akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia wafat, Ratu Victoria ini berkata dengan lirihnya, saudara, "Kekuasaanku begitu besar, kemuliaanku begitu besar, tetapi hidupku begitu singkat." Seorang ratu yang hebat, yang jaya, yang kaya raya, tetap harus meninggalkan dunia ini dan berhenti
pada satu titik masa. Kenapa? Karena kerajaan dunia bukan kerajaannya Tuhan. Kerajaan dunia itu sementara. Manusia yang memimpinnya. Tetapi kerajaan Allah bersifat kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kerajaan di bumi ini tidak ada yang kekal. Satu waktu akan berhenti. Hanya kerajaan Tuhan Yesus yang kekal selama-lamanya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh ikuti Dia. Kita ikut Dia sungguh-sungguh. Kita bekerja di kerajaan Allah. Jangan pikir bekerja di kerajaan Allah tidak dapat uang, maka tidak ada gunanya. Saudara, saya bekerja di kerajaan Allah, tidak dapat uang, tapi saya hidup. Itu keajaiban. Itu hebat. Jangan berpikir selalu harus uang, uang, uang. Kalau selalu berpikir uang, 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 maka kita tidak akan pernah bisa maju. Bahkan kita akan habis, selesai. Tapi mari kita pikir kerajaan Allah. Kalau kita bekerja kerajaan Allah, bukan nanti ada waktu baru kita melayani. Jangan. Tapi kita fokus sungguh-sungguh bekerja di kerajaan Allah. Itu apa? Tadi, hidup menurut konstitusi kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan. Itu hidup melayani Allah, hidup melayani Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini akan lenyap. Kerajaan apapun di muka bumi, pemerintahan apapun satu waktu akan turun, berganti. Karena itu saya sedih sekali lihat, bahkan juga terasa lucu kalau ada orang yang selalu mengagung-agungkan dirinya akan memimpin dan akan menjadi pemimpin yang hebat, yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini, dan harus pilih dia. Wah, menyedihkan. Saudara, manusia itu terlalu banyak ambisinya. Tapi kalau ambisinya hanya pribadi, maka semua itu akan sia-sia. Saudara masih ingat kapan presiden kita yang memerintah 32 tahun itu turun? Hari apa? Tanggal berapa? Masih ingat, ini pelajaran sejarah ini. Tahun 98, tanggal bulan Mei, tanggal? Oh ya, benar, tapi masih belum benar semua. 21 Mei. Nanti dapat hadiah. 21 Mei 98. Itu hari apa? Hari Kartini. Perayaan apa? April Kartini. Kenaikan Tuhan Yesus. Saya ingat sekali, saya masih di Malang, saudara. Jian masih di perut. Jen masih di perut. 98. Wah, bersorak-sorai orang, lompat-lompat. Itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini bukan kebetulan, saudara. Kalau Yesus ditinggikan, Yesus naik, manusia turun. Amin, saudara. Jangan sombong. 32 tahun berkuasa, sudah menguasai semua lini. Pikirnya tidak akan jatuh. Tuhan bilang, turun. Turun. Kalau tidak, saya jungkir balikan kau. Ini sejarah, saudara. Kalau Yesus naik, manusia tidak berdaya. Tapi kalau manusia meninggikan Yesus, saudara, kita akan diberkati. Amin. Oh, saudara. Bagi saya Yesus yang paling hebat di muka bumi ini. Amin. Tidak ada yang lain, saudara. Kita terus bersandar kepada Dia. Karena itu, saudara, saya ingin kita memegang satu prinsip kebenaran. Jangan kita mengangkat diri kita jadi pemimpin. Tidak perlu. Tapi kita tinggikan, kita muliakan Kristus dalam hidup kita. Itu yang terbenar. Kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Itu hidup yang paling benar, yang paling menyenangkan Tuhan. Hari ini banyak sekali orang tergila-gila untuk menjadi pemimpin di negeri ini.
menjatuhkan satu dengan yang lain, memfitnah satu dengan yang lain. Mereka pikir mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Orang yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah mempunyai karakter yang jelas. Kita berdoa supaya sesudah Jokowi nanti Tuhan memilih lagi seorang yang bisa melanjutkan pemerintahan kita ini, yang mau hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu karakteristik orang yang memimpin dalam nilai-nilai kerajaan Allah? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Ulangan 18 ayat 21, coba. Atau Keluaran 18 ayat 21, saya lupa. Mungkin Keluaran ya, Keluaran 18, 21. Nah, ini dia. Kita baca ya, sama-sama. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dalam dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ada 4 karakteristik yang Tuhan mau pemimpin dimanapun saja, baik pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin negara, apalagi ada 4. Yang pertama, cakap. Cakap artinya cerdas, pintar, berhikmat. Bukan hanya modal pidato memprovokasi rakyat supaya pilih dia. Nonsens, saudara. Orang yang seperti itu akan digugurkan oleh Tuhan. Cakap. Yang kedua, takut akan Allah, hormat akan Allah, kagum kepada Allah. Maka dia akan menjadi pemimpin yang benar. Kalau takut akan Allah itu semua beres. Pasti dia bertanggung jawab, pasti dia rajin, pasti dia berjuang, pasti dia cinta kepada rakyatnya. Karena dia takut kepada Tuhan. Karena dia tahu jabatan itu sebagai ibadah, jabatan itu sebagai pelayanan kepada Allah, kepada Tuhan. Ini pemimpin yang kedua yang harus kita cari, yaitu pemimpin. Ini mau pilkada serentak 9 Desember, harus cari orang yang seperti ini. Cakap, takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya. Kalau berkata hari ini sama dengan berkata besok, lusa, dan seterusnya. Kata dan perbuatan itu tidak berbalik punggung, saudara. Solid. Kalau dia bilang ya, ya, tidak, tidak. Jangan bilang ya sebentar, tidak. Bilang tidak sebentar, ya. Itu nggak bisa jadi pemimpin. Kalau dia bilang ya, ya, tidak, tidak. Orang bisa dipercaya, bisa dipegang kata-katanya. Nah, ini penting. Jangan ada pemimpin di Indonesia ini, ya, Amin Rais, ya, saudara-saudara. Apa dia pernah berjanji akan jalan kaki itu, saudara? Dari mana? Jogja ke Jakarta kalau Jokowi menang? Nggak pernah dia jalan kaki, saudara. Nggak bisa jadi pemimpin kalau berdusta, tidak bisa dipercaya. Iya, benar kan? Apalagi yang siapa, nama Ahmad Dhani, potong burungnya katanya kalau apa itu. Nggak pernah dipotong burungnya itu. Nggak bisa jadi pemimpin, saudara. Penipu, pendusta. Jadi kalau menjadi orang memimpin itu bisa dipercaya. Ini Alkitab jelas kasih 4 kriteria. Dan yang terakhir dia katakan, pemimpin yang hebat itu benci kepada pengejaran suap, benci kepada korupsi, benci kepada hal-hal yang berdosa. Kita berdoa untuk bangsa ini, saudara-saudara. Berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan mengaruniakan kepada bangsa ini pemimpin yang mempunyai 4 karakter yang hidup di dalam kerajaan Allah. Cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci kepada pengajaran suap. Dan kita juga orang Kristen. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Mari kita siap menjadi orang Kristen yang mau hidup takut kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Dan taat kepada konstitusi Yesus Kristus, yaitu firman Allah. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk hidup sebagai orang-orang warga kerajaan Allah.
Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa.